Aku Rafdi, mahasiswa Stiko Sawes. Aku sangat menyukai dunia fotografi dan videografi, makanya aku mengambil jurusan broadcasting. Karena aku ingin membuat suatu karya yang bermanfaat untuk orang lain. Pernahkah kau terluka tanpa makna dan seakan mengikuti garis yang tak jelas? Karena hobiku ini, tak jarang aku suka belusukan untuk mencari spot-spot indah untuk aku abadikan. Merasa bahwa takdir yang salah, hingga tiba saatnya ku berhenti bertanya. Ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku, menyerupai senja yang telah bersembunyi bertanya. Indonesia, negeri dengan segudang keindahan yang pesonanya tak mampu terelakkan. Tak jarang aku juga menemukan tempat yang begitu keren tapi tak disadari oleh masyarakat. Namun, karena pandemi ini, hobiku untuk berkelana mencari tempat-tempat keren jadi sedikit terbatas, di mana kita harus memenuhi persyaratan khusus agar bisa memasuki daerah tertentu. Seperti kita harus rapid test dulu sebelum datang ke sebuah kota. Juga banyak daerah-daerah yang ditutup untuk sementara waktu. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk memaksimalkan di kota tempat tinggalku. Ingin mengeksplor lebih jauh di kota ini, kota Surabaya. Dan akhirnya, aku menemukan sebuah tempat menakjubkan, bukan hanya dari bentuk pemandangannya, tapi juga dari nilai-nilai sejarah di balik tempat ini. Kisahku yang bercerita tentang aku, menyerupai senja yang telah lelah bersembunyi bertanya. Benteng Gudang Peluru. Ya, itulah sebutan dari gedung ini. Terletak di pinggir pantai tak jauh dari jembatan Suramadu. Sebuah bangunan bersejarah peninggalan pemerintahan Hindia Pasifik. Namun, Benteng Gudang Peluru ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Sebagian orang merasa awam dengan nama benteng ini. Wajar, karena letaknya yang jauh dari kota dan bangunan yang sudah tertutupi oleh tumbuhan-tumbuhan membuat keberadaan benteng ini sedikit terlupakan. Halo Pak, selamat siang. Jadi saya Clara. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Jadi yang pertama, mungkin Bapak bisa bercerita tentang sejarah dari Gedung Coek, Pak? Iya, kalau secara pastinya untuk sejarah benteng Gedung Coek kita tidak mengetahui secara mendetail ya. Tapi secara umumnya yang di sini dulu tempat peninggalan zaman Belanda untuk benteng pertahanan pantai. Nah, jadi yang dipergunakan untuk apabila ada lawan dari pantai dari pihak Belanda atau dari tentara Belanda itu mengetahui bahwa ada pergerakan musuh. Nah,
Jadi benteng tersebut intinya untuk benteng pertahanan laut atau pertahanan pantai. Oh. Iya, itu aja kalau. Iya. Kalau boleh tahu benteng Kedung Coek dibangun mulai tahun berapa ya, Pak? Kira-kira? Kalau itu tadi saya sampaikan untuk secara mendetailnya kita tidak tahu ya. Tapi berita dari sejarawan yang datang ke sini tuh diperkirakan tahun 1900 itu sudah mulai perencanaan untuk pembuatan benteng sampai dengan antara tahun 1950, ada yang menyampaikan lagi antara tahun 1928. Gitu. Karena adanya krisis moneter dunia, jadi mungkin dengan adanya itu imbasnya ke pembangunan benteng itu mulai dihentikan. Gitu. Tapi secara mendetailnya atau data yang benar kita belum tahu. Jadi secara dari berbagai sumber-sumber aja yang menyampaikan seperti ini. Jadi setelah itu benteng dengan perkembangannya zaman, jadi benteng tersebut mungkin diduduki tentara Indonesia. Tentara Indonesia dipergunakan untuk penyimpanan gudang amunisi, khususnya tentara angkatan darat, gudang amunisi. Jadi penyimpanan gudang amunisi yang kaliber kecil maupun kaliber besar. Amunisi tersebut, barang penemuan juga bisa, barang pengembalian juga bisa, semua penampungan di sini. Dengan adanya perkembangan zaman, dengan diadakan mulai perencanaan pembuatan jembatan Suramadu dari pihak kita atau dari tentara angkatan darat menggeser munisi tersebut ke tempat yang layak atau tempat yang pantas untuk sebagai penyimpanan amunisi, karena dengan adanya standar penyimpanan gudang amunisi kalau di Benteng Kedung Coek ini tidak layak karena sudah adanya rencana pembuatan jembatan Suramadu dengan adanya keramaian yang jelas. Dan syarat-syarat gudang amunisi kan harus tempat yang terlindungi, tidak tempat di keramaian. Ini berarti Kedung Coek ini dibangun oleh siapa, Pak? Belanda? Belanda. Oh, Belanda ya, Pak? Ya. Oh, dipergunakan untuk melindungi diri itu, Pak, sama menyimpan peluru-peluru itu ya, Pak? Ya, kalau Belanda yang itu tadi saya sampaikan kan untuk benteng pertahanan iya, Pak. pantai. Jadi benteng pertahanan pantai menurut dia kan dia mencegah masuknya dari pasukan ke darat, makanya dihalau dulu dengan Belanda itu tadi. Gitu. Makanya benteng pertahanan Belanda tempatnya di pantai, karena letaknya agak di tikungan, jadi dari arah mana dia bisa melihat dengan dia membuat menara-menara di sudut-sudutnya benteng. Oh, seperti benteng. Iya, Pak. Kalau menurut Bapak ini hal menarik dari Kedung Coek ini apa sih, Pak? Selain untuk sebuah peninggalan sejarah gitu, hal menariknya? Kalau menurut saya, selain tempat bersejarah, saya kira untuk menariknya di sini tuh untuk pengenalan anak-anak atau dari warga Surabaya pada khususnya dan umumnya yang mengetahui di sini itu, karena tempat di sini juga asik untuk sebagai hiburan, karena dengan letak, dengan jalan juga mudah, aksesnya mudah, untuk berwisata saya kira juga memenuhi syarat. Walaupun juga masih banyak kekurangan, ini
cuma pembersihan aja, tidak ada penambahan yang lain-lain aja. Jadi kalau saya kira layak untuk dikunjungi. Dan bukan kehendak kita untuk mendatangkan orang-orang ke sini. Ini permintaan dari masyarakat sendiri untuk datang ke sini, untuk ingin melihat di sini itu seperti apa benteng. Karena dengan adanya orang warga sekitar sini pun yang dekat-dekat belum tahu namanya benteng-benteng, tapi dalamnya itu belum tahu seperti apa, itu belum tahu. Jadi yang bukan kita yang membuka untuk tempat pariwisata atau tempat pengunjung atau mengundang warga, itu tidak. Warga sendiri yang menghendaki untuk kita masuk. Dengan syarat harus ada parkir di sini. Gitu. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kita harus parkir di sini atau kita tertiban. Dan untuk perawatan jalan-jalan di sini kan, kalau kita tidak dirawat, jadi gudang di sini itu seperti hutan. Seperti hutan ya, kalau namanya hutan rawan dengan ular. Iya benar. Ya, dengan yang lain-lainnya. Saya kira itu. Gitu ya Pak. Kalau saya lihat Pak ya, Gedung Coek itu adakah perubahan gitu Pak dari sisi struktur bangunannya? Mungkin dari kekeroposan atau bagaimana? Atau dari dulu memang sudah Gedung Coek ini seperti ini gitu Pak? Kalau keroposan saya kira pasti ada ya. Pasti ada ya. Tapi kalau bangunan untuk secara tekniknya untuk dibongkar itu tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Jadi masih tetap seperti dahulu. Dahulu gitu ya Pak. Iya. Oh gitu. Jadi Gedung Coek ini selain dibuat destinasi wisata ya Pak, selain itu dibuat apa Pak? Biasanya kalau hari-hari biasa gitu. Kalau sebetulnya kita untuk wisata tidak ya. Untuk wisata kita tidak tadi saya sampaikan kita bukan menghendaki untuk wisata, itu tidak. Iya. Tapi ini kan karena kehendaknya dari masyarakat sendiri yang menghendaki di sini untuk tempat hiburan. Iya. Nah, kita dengan silahkan kalau memang seperti itu silahkan. Nah, selain itu ada hari-hari tertentu juga diadakan tempat ini tempat latihannya militer juga. Latihan militer. Iya. Tempat latihan militer saat-saat tertentu masih tetap diadakan latihan militer. Dengan adanya latihan militer berarti otomatis untuk personil yang masyarakat yang datang tidak diperbolehkan masuk. Oh begitu. Steril gitu Pak ya? Steril. Oh gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu peran Gedung Coek saat Surabaya 45 itu apa Pak peranannya Pak? Begitu pentingkah atau hanya sekedar ini benteng gitu Pak? Kalau saat untuk perannya gudang amunisi saat itu kalau 45 yaitu kita tidak tahu pasti Mbak, apakah di sini kalaupun tahu berarti kan sudah harus masuk ke berita-berita sebelumnya ya. Oh iya. Karena biasanya memang tempat gudang amunisi atau tempat benteng itu dia tersamar, tidak diketahui sama orang-orang, memang disembunyikan, jadi bukan ditunjukkan kan. Oh, iya. Makanya tidak muncul di berita-berita bahwa di sini ada benteng untuk pergerakan atau perebutan senjata di sini. Nah, gitu. Saya kira dalam tahun sekian memang ini tersembunyi, tidak ada istilahnya gejolak apa-apa, untuk istilahnya tidak ada pengaruhnya dengan benteng saya kira. Oh iya Pak. Iya, setelah merdeka aja kita duduki di TNI dipergunakan untuk penyimpanan gudang amunisi Indonesia. Iya. Iya, Tentara Angkatan Darat khususnya. Oh, Angkatan Darat. Iya. Iya. Mungkin harapan Bapak untuk kedepannya Pak? Harapan saya mudah-mudahan gudang amunisi ini bisa dikenal dengan masyarakat Surabaya dan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, dengan harapan saya dengan adanya benteng gudang amunisi yang dianggap sebagai cagar budaya atau peninggalan zaman Belanda, mohon dapatnya masyarakat atau warga yang main ke sini saling menjaga. Jadi walaupun diawasi atau tidak diawasi, rasa memiliki itu harus ada. Jangan setelah saya cuma bayar parkir tapi di dalam coret-coret atau apa. Oh, iya benar. Kita harus diawasi, masa udah besar-besar harus diawasi terus. Iya. Gitu kan? Iya benar. Nah, karena orang sekarang juga kritis sekali kan. Iya.
kita udah bayar ini. Nah, umpamanya seperti itu. Iya. Jadi harapan saya juga seperti itu. Kalau memang ini sudah dibuka untuk umum, marilah kita saling memiliki, saling menjaga. Jangan sampai kita merusak, apalagi merusak atau mengotori citra-citra yang jelek. Oke. Baik. Iya, sudah Pak. Cukup sekian Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Ya. Silakan. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Ilham Adrian Usman. Menurut Mas yang ketahui, Kedung Coek itu apa sih Mas sebenarnya selama ini? Kedung Coek menurut saya itu nama jalan, Mbak. Kalau Kedung Coeknya. Kalau dari bentengnya itu Mas? Kalau benteng ini kan tempat apa? Gudang kan yang terkenal namanya gudang peluru, tempat penyimpanan peluru. Menurut Mas sendiri hal menarik dari Kedung Coek itu apa Mas? Benteng-bentengnya, Pak. Oh, Benteng-bentengnya. Benteng-bentengnya kelihatan klasik aja. Oh, klasik. Iya. Gitu ya. Sepengetahuan Mas saja ya, dulu Kedung Coek ini dipergunakan untuk apa Mas? Penyimpanan peluru, Mbak. Penyimpanan peluru ya. Sampai tahun berapa itu akhirnya pelurunya dipindahin, Mbak. Oh. Dulunya masih ada tentara-tentara penjaga kompi gantian. Iya, masih ganti-gantian jaga pelurunya di sini. Akhirnya tahun berapa itu dipindah. Dipindah. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin harapannya Mas. Kedepannya mungkin Kedung Coek dijadikan cagar budaya atau bagaimana? Iya, mungkin kalau bisa tetap dijaga seperti ini, Mbak. Dulu masih belum seperti ini, masih hutan. Sekarang sudah banyak diuruk itu, dikasih tanah-tanah. Dulu masih banyak tambak, banyak pohon-pohon liar masih tertutup. Iya, masih tertutup kan sudah terlihat dari sini, sudah kelihatan. Dari sini nggak kelihatan dulu, Mbak. Iya. Akhirnya kelihatan akhirnya. Oh, gitu. Oke Mas, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Ya. Benteng Kedung Coek atau yang lebih dikenal dengan sebutan gudang peluru ini dibangun oleh Belanda sebagai pertahanan menghadapi bala tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Belanda menyiapkan meriam-meriam besar di balik beton benteng yang telah dibangun dengan sangat kokoh dan tebal. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Namun, nyatanya benteng ini juga pernah jatuh ke tangan Jepang. Kemudian juga pernah digunakan pasukan Sriwijaya saat membendung tentara sekutu yang hendak masuk Surabaya. Pasukan Sriwijaya adalah para pemuda yang direkrut oleh Jepang sebagai gyugun atau tentara sukarela dan diterjunkan dalam pertempuran melawan tentara sekutu di Morotai. Mereka seluruhnya terdiri dari pemuda-pemuda asal Tapanuli, Delhi, dan Aceh, serta beberapa dari Sumatera Barat dan Selatan. Menamakan diri sebagai pasukan Sriwijaya, mereka memilih pimpinannya sendiri dan mengatur pangkat sesuai aturan dalam sebuah batalion. Mereka juga dilengkapi dengan seragam dan tanda pangkat ala tentara Jepang dengan sedikit perubahan. Pihak Inggris pun sempat terkejut melihat perlawanan pasukan Sriwijaya dari arah benteng Kedung Coek ini. Dari benteng ini, meriam-meriam ditembakkan sejauh lebih 4 km ke pangkalan tentara sekutu di kawasan Dermaga Ujung. Dari sini, aku paham betapa hebatnya para pejuang Indonesia dalam mempertahankan negeri ini. Sekarang tinggal kita semua sebagai generasi penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mereka telah berjuang untuk mempertaruhkan negeri ini, jadi sekarang adalah tugas kita untuk menjaga, merawat, dan mengharumkan nama negeri ini. Kita harus menghargai apa yang telah dilakukan para pahlawan untuk mempertahankan Indonesia
hingga kita semua bisa hidup dengan damai di negeri kita ini, negeri tercinta Indonesia. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang